tak membeli tali rami, si salam ngerjain resume. Terimalah salam dari kami, salam idealisme. Fiat Justitiar Wacelum, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, serta kepada para peserta lomba debat NLDC Legal Competition tahun 2021, para pemerhati hukum yang kami banggakan, dan rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu perkenalkan kami dari tim Cicero. Nama saya Rena Sylvia, selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Rekan saya, Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu, selaku pembicara kedua sebagai pihak pro, dan rekan saya Selina Rizky, selaku pembicara ketiga dan sebagai pihak kontra. Mosi perdebatan kita pada kali ini yaitu implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia. Laju perkembangan teknologi informasi dalam peradaban tentu berpengaruh pada Mahkamah Agung. Jika sebelumnya, pengadministrasian perkara dilaksanakan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, teknologi informasi telah mempercepat, mempermudah, dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat menuju peradilan elektronik atau e-court. Dikutip dari blog milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa e-court adalah suatu layanan penggunaan terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online. Yang selanjutnya untuk memberikan legalitas bagi aparatur peradilan dan juga masyarakat pencari keadilan dalam penggunaan teknologi informasi di peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Peradilan elektronik pasca diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang kemudian mulai tanggal 19 Agustus tahun 2019 berlaku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dalam persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 menjadi tonggak awal terobosan terhadap pelaksanaan sistem informasi pengadilan. Terobosan itu diperkasai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengubah citra wajah layanan pengadilan dari konvensional atau fisik atau tatap muka menjadi online. Yang tak hanya itu, dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 antara lain telah menambah ruang lingkup dari e-court dan e-litigation yang semula ruang lingkup dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya terdiri dari e-filing, e-payments, dan e-summons. Dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 menjadi e-filing, e-payments, e-summons, dan e-litigation. Sekian, terima kasih. Speedy Administration of Justice. Seseorang berhak untuk cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dewan Juri yang saya hormati dan peserta lomba debat NLDC Legion tahun 2021, perkenalkanlah, saya Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu selaku pembicara kedua yang lugas dan mantap menyatakan kesepakatan saya dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun Dewan Juri yang hormat, sebelum jauh kepada tatanan argumen dukungan saya, izinkanlah saya terlebih dahulu menyampaikan apa yang menjadi latar belakang yang menyebabkan adanya mosi perdebatan kali ini. Mahkamah Agung atau MA sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya mengeluarkan Perma atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Namun, Perma tersebut telah dicabut untuk disempurnakan kembali dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Sejak dikeluarkannya ketiga Perma tersebut, maka muncullah aplikasi e-court untuk pelayanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. E-court merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi MA dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dengan cara mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan pasal 1 ayat 16 Perma Nomor 4 Tahun 2020 bahwasanya tata cara dan prosedur pelimpahan perkara maupun persidangan pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Syamsul Ma'arif selaku Hakim Agung mengatakan bahwa semangat pencetusan e-court salah satunya berangkat dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Implementasi e-court sangatlah tepat dan relevan dengan kondisi geografis di Indonesia sebagai negara maritim yang erat dengan isu utama, yaitu access to justice, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan melalui pelayanan hukum yang dijamin oleh negara. Penggunaan beberapa fitur yang ada di e-court akan membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan panjangnya perjalanan birokrasi yang makan banyak waktu, biaya, dan tenaga akan menjadi lebih efisien. Terlebih dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini mengharuskan kita beraktivitas di rumah saja. Jika kita lihat kembali, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat dilakukan guna membatasi aktivitas masyarakat dan mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Sehingga penerapan e-court dalam sistem peradilan di Indonesia sangatlah tepat dan relevan, karena walaupun di rumah saja, para pencari keadilan tetap bisa mendapatkan haknya. Dewan Juri yang terhormat, dari beberapa fakta empiris yang telah saya paparkan, maka semangat dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta persidangan yang efektif dan efisien dapatlah terwujud dengan adanya e-court dalam sistem peradilan di Indonesia. Dan saya, selaku pembicara kedua, dengan lugas dan mantap menyatakan kesepakatan saya dengan adanya mosi implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara kedua tidak hanya melontarkan sebuah argumentasi, namun juga memberikan sebuah saran yang sangat membantu terkait implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia yang menjadi lebih baik lagi. Yaitu, pertama, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang cakap dan mumpuni untuk melakukan tugas dalam sistem e-court haruslah tersedia. Hal ini akan sangat memudahkan di dalam pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memudahkan pelaksanaan supervisi administrasi umum dan teknis peradilan oleh MA. Dengan demikian, MA tidak perlu lagi turun ke daerah untuk melakukan supervisi dan monitoring karena semuanya dapat dilakukan dan dilihat melalui aplikasi. Kedua, aplikasi e-court merupakan web-based application, maka server yang terinstall haruslah diperkuat agar tidak terjadi server down, jaringan yang lamban, terjaminnya keamanan data, dan terhindar dari virus komputer, yang mana nantinya akan mempersulit para penegak hukum dan para pencari keadilan untuk menerapkan dan mendapatkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Terima kasih. Salam idealisme. Equality before the law. Setiap warga negara berhak memiliki akses yang sama dalam mencari keadilan. Dewan Juri yang saya hormati dan peserta lomba debat NLDC Legend tahun 2021. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Selina Rizky sebagai pembicara ketiga pada posisi kontra sangat menolak dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yakni implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sistem pelayanan elektronik di pengadilan diatur dalam Perma atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Akan tetapi, perlu langkah antisipatif untuk mengimplementasikan layanan tersebut di dalam sistem peradilan Indonesia. Pencari keadilan harus jeli mana yang menunjang asas sederhana, cepat, biaya ringan, dan mana yang justru akan membuat polemik. Seperti yang telah disampaikan oleh pihak pro, justru sistem peradilan yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bertolak belakang dengan implementasi e-court di dalam sistem peradilan Indonesia yang digadang-gadang sebagai jalan untuk memberikan pelayanan hukum secara sederhana dan cepat justru tidak terrealisasi. Implementasi e-court ini sangatlah tidak tepat dan tidak relevan dengan kondisi geografis Indonesia. Infrastruktur penunjang kegiatan persidangan secara elektronik di setiap yurisdiksi pengadilan tinggi belumlah menunjang. Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 433 desa yang belum mendapatkan aliran listrik hingga September 2020 seperti wilayah timur Indonesia. Listrik sebagai infrastruktur penunjang agar e-court dapat diakses oleh para pencari keadilan tanpa kendala jaringan internet. Di sisi lain, sumber daya manusia juga menjadi kendala. Kurangnya pemahaman masyarakat dan anggota advokat akan teknologi dalam penggunaan fitur-fitur e-court. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan asas equality before the law.
pun karena minimnya sosialisasi pengadilan kepada pencari keadilan terutama advokat. Dewan juri yang terhormat, lantas mau dibawa kemana sistem peradilan di negara ini jika infrastrukturnya saja tidak menunjang inovasi baru yang dihadirkan sejak terbitnya Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Sebagai perwujudan dari pasal 2 ayat 4 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang telah dicabut dan disempurnakan kembali menjadi Perma nomor 1 tahun 2019, serta penambahan perkara dalam Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik yang masih tidak terrealisasikan. Selain itu, semangat e-court untuk menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belumlah terwujud akibat dari belum efektif dan efisiennya aplikasi e-court, seperti pelaksanaan e-court di Pengadilan Negeri Palembang yang belum terrealisasi pada fitur e-summons dan e-litigation karena adanya keengganan dari para pihak untuk dipanggil dan beracara di pengadilan secara elektronik. Bukan hanya dengan alasan COVID-19 maupun PPKM darurat, sehingga praktik sidang elektronik yang belum efektif dan efisien ini tetap diberlakukan. Sehingga di sini saya sebagai pihak kontra menyatakan tidak setuju dengan implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia karena substansi dalam sistem peradilan secara elektronik ini dapat terganggu. Kesimpulannya, tidak semua proses peradilan dapat didigitalisasi, serta belum ada model standar infrastruktur kesiapan SDM. Peraturan yang ada saat ini masih mengandalkan asas konsensualisme dalam penggunaan prosedur litigasi. Efektivitas litigasi belum optimal karena peraturan dasar masih menuju kepada Hazel Indonesia's Reglement dan hukum acara lain yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Maka pencapaian asas tersebut belumlah terwujud, sehingga saya tegaskan untuk menyatakan kontra terhadap mosi debat hukum pada kali ini. Lalu mekanismenya akan saya paparkan, yakni pembaharuan substansi persidangan berbasis elektronik yang mengimplementasikan e-court serta prosedur yang tetap guna terwujudnya kepastian hukum. Memperbaiki sarana dan prasarana di setiap daerah agar pelayanan persidangan secara online dapat merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dewan juri yang terhormat dan peserta lomba debat NLDC Legend tahun 2021 dapat dilihat bahwa tidak semua proses peradilan dapat didigitalisasi, sehingga implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia belumlah tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam idealisme. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pihak konklusi ingin menyimpulkan atas mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu mengenai implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia. Dari pihak pro, memaparkan baik dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis bahwa dengan implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia akan sangat meningkatkan pelayanan dalam fungsinya. Penggunaan fitur e-court, baik e-filing, e-payment, e-summons, hingga e-litigation akan membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dalam panjangnya perjalanan birokrasi yang memakan banyak waktu, biaya, dan tenaga menjadi lebih efisien, terlebih dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi bersama. Tak hanya itu, tim pro juga memberikan solusi, yaitu pertama, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang cakap dan mumpuni untuk melakukan tugas dalam sistem e-court harus tersedia. Kedua, aplikasi e-court merupakan web-based application, maka server yang terinstall haruslah diperkuat agar tidak terjadi kesalahan jaringan yang lamban, keamanan data, dan terhindar dari virus komputer. Sedangkan dari pihak kontra, memaparkan baik dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis, yaitu tidak semua proses peradilan dapat didigitalisasi. Prosedur litigasi yang merupakan fitur e-court belum ada prosedur tetap, belum ada model standar infrastruktur, kesiapan SDM dari masyarakat pencari keadilan. Peraturan yang ada saat ini masih mengandalkan asas kesepakatan para pihak dalam penggunaan prosedur litigasi. Tak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, tim kontra juga memberikan solusi. Pertama, pembaharuan substansi persidangan berbasis elektronik yang mengimplementasikan e-court serta prosedur yang tetap guna terwujudnya kepastian hukum. Kedua, memperbaiki sarana dan prasarana di setiap daerah agar pelayanan persidangan secara online dapat merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam idealisme.
permasalahan jual beli tanah. Tanahku dipakai orang tapi nggak dibayar. Jadi saya harus gimana, Bu? Waalaikumsalam, baik bisa Bu. Saya akan mempelajari kasusnya terlebih dahulu, lalu nanti kita bisa daftarkan ke persidangan elektronik menggunakan e-court. Wah, itu Bu, masalahnya aku nggak bisa. Udah Ibu urus aja, ntar aku tinggal di persidangannya aja. Baik Bu, saya akan mengurusnya, nanti saya datang ke rumah Ibu untuk mengurus data-data lainnya. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam.